Baik, selamat siang semuanya. Halo. Hari ini kita akan menjelaskan presentasi tentang analisis strategis rekomendasi konten Netflix. Nah, sebelum kita presentasi, kita akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Eugene. Nama saya Dinda. Nah, saya Fernanda Florencia. Nama saya Nah, Novaristo. oke. Mari kita mulai presentasi. Dalam era digital seperti saat ini, sistem informasi telah menjadi bagian penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam dunia bisnis, pendidikan, dan juga tentu saja industri hiburan. Salah satu industri yang sangat bergantung pada sistem informasi adalah industri hiburan dan juga media. Contoh nyata bisa kita lihat pada platform streaming seperti Netflix dengan memanfaatkan teknologi big data dan algoritma data analytics. Netflix mampu menganalisis perilaku dan preferensi penggunanya untuk memberikan rekomendasi konten yang sangat personal. Dalam penelitian ini, kami secara khusus menyoroti bagaimana Netflix memanfaatkan data interaksi pengguna seperti riwayat tontonan dan juga preferensi konten untuk mengembangkan sistem rekomendasi yang efektif. Di sini kami membagi jadi tiga rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana Netflix memanfaatkan algoritma data analytics serta preferensi pengguna. Dan kedua, bagaimana implementasi algoritma data analytics berbasis preferensi pengguna dalam sistem rekomendasi. Dan ketiga, apa saja tantangan dan peluang strategis yang dihadapi Netflix dalam mengembangkan sistem rekomendasi kontennya. Next. Tujuan dari penelitian ini yang pertama ada menganalisis bagaimana Netflix menggunakan algoritma data analytics untuk memahami preferensi pengguna berdasarkan data histori interaksi mereka. Yang kedua, menganalisis efektivitas sistem rekomendasi Netflix terhadap perilaku pengguna, seperti jumlah interaksi konten dan juga kepuasan pengguna. Yang ketiga ada menganalisis potensi resiko dan tantangan dari penggunaan data pengguna secara terus-menerus, termasuk isu privasi. Lalu ada manfaat penelitian, yaitu ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis ini mendukung pengembangan data analitik serta machine learning di industri media digital, dan juga fokus pada strategi rekomendasi konten yang berbasis preferensi pengguna. Dan yang manfaat praktis ialah penelitian ini memberikan wawasan serta preferensi untuk para perusahaan streaming dan media platform lainnya. Next. Berikutnya adalah landasan teori. Yang pertama, sistem rekomendasi adalah teknologi yang menyajikan informasi relevan berdasarkan perilaku dan preferensi pengguna, dan juga Netflix menggunakan pendekatan hybrid yang menggabungkan kolaboratif dan content-based filtering untuk hasil yang lebih personal. Yang kedua ada preferensi pengguna. Jadi preferensi pengguna ini mencerminkan minat dan kebiasaan individu dalam memilih konten. Jadi sistem rekomendasi ini dapat menyesuaikan saran konten berdasarkan perubahan minat pengguna dari waktu ke waktu, menggunakan metode berbasis deep learning. Di sisi lain ada juga data analytics, yaitu yang memainkan peran penting dalam mengoptimalkan sistem rekomendasi ini. Sehingga sistem ini dapat mengenali pola serta preferensi secara mendalam. Lalu metodologi yang kami gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus literatur untuk menganalisis bagaimana Netflix memanfaatkan algoritma dan data analytics dalam sistem rekomendasi. Dan juga data ini dikumpulkan melalui studi literatur serta kuesioner pada Google Form yang diisi oleh 11 responden pengguna Netflix. Sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada pemanfaatan algoritma data analitik oleh Netflix. Netflix menggunakan algoritma berbasis machine learning dan AI untuk membangun sistem rekomendasi yang personal. Sistem ini menganalisis genre tontonan, durasi, waktu, akses, hingga interaksi pengguna. Hasil survei menunjukkan bahwa 90,9% pengguna merasa Netflix memahami preferensi mereka. Dan 9,1% menilai rekomendasi cukup sesuai. Sekitar 75% tontonan berasal dari sistem ini, menunjukkan efektivitas algoritma dalam meningkatkan pengalaman pengguna.
Terus kita masuk ke bagian implementasi dan dampaknya. Algoritma merekomendasikan berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan dan retensi pengguna sebanyak 45,5% pengguna menonton konten yang direkomendasikan dan 80,9% merasa terbantu dalam menentukan tontonan. Sistem ini terbukti mampu menjaga minat pengguna meskipun waktu nonton bervariasi. Next. Terus kita masuk ke bagian tantangan dan peluang strategis. Tantangan utama adalah menghindari fitur bubble yang membatasi eksplorasi konten. Hanya 9,1% responden merasa rekomendasi sangat membantu. Menunjukkan ruang untuk meningkatkan peluang terbuka lebar dengan adopsi teknologi lanjutan seperti deep learning dan reinforcement learning untuk menciptakan sistem yang lebih akurat, bervariasi, dan kontekstual. Lalu kesimpulan dari kami yaitu penelitian ini mengulas mengulas strategi rekomendasi konten Netflix dan didukung oleh algoritma data analytics berbasis preferensi pengguna. Nah, pendekatan hybrid antara kolaboratif dan content-based filtering ini digunakan untuk meningkatkan akurasi dan keberagaman rekomendasi. Serta sistem ini juga tidak hanya memudahkan navigasi konten, tapi juga meningkatkan keterlibatan dan retensi pelanggan, serta mendukung loyalitas dan pertumbuhan bisnis. Next. Saran dari kami yaitu pertama, Netflix dan platform yang serupa perlu meningkatkan transparansi algoritma supaya pengguna lebih memahami dan dapat mengelola preferensi mereka. Yang kedua, Netflix sangat penting untuk mengatasi filter bubble dengan merekomendasikan konten yang di luar kebiasaan pengguna serta mendorong eksplorasi. Dan yang terakhir, perlindungan privasi data juga harus diperkuat melalui kebijakan dengan jelas dan kontrol yang mudah diakses. Dan untuk penelitian selanjutnya, disarankan supaya mengkaji perbandingan strategi rekomendasi antar platform dan mempelajari dampak psikologis algoritma terhadap perilaku pengguna di era digital. Berikut presentasi kami. Terima kasih telah menjelaskan. Maaf jika ada kosakata yang salah atau yang eh, tidak benar. Sekian presentasi. Terima kasih.